Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa kita tidak selalu hidup bersama dengan orang yang satu agama, tapi juga kita bergaul, berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Bagaimana pandangan Al-Quran mengenai hubungan, berkomunikasi, bergaul kita dengan orang-orang yang berbeda agama dengan diri kita? Kalau kita merujuk ayat Al-Quran, kita akan menjadi tahu bahwa ada sebuah ayat di dalam Quran yang menyatakan la yanhakumullah, Allah tidak melarang, antabarruhum wastuqsitu ilaihim, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang lain, selama orang lain itu lam yuqatilukum fiddin, tidak memerangi kalian dalam soal agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggal kamu. Itu sebagai bukti tidak ada pantangan dari sudut Al-Quranul Karim agar orang lain itu hanya membatasi diri bergaul dengan orang yang satu agama dengan dirinya. Islam adalah agama yang membuka kepada umatnya agar bersosialisasi, agar berkomunikasi bukan hanya dengan orang yang satu agama, tapi juga dengan orang yang berbeda agama dengan dirinya. Sejarah telah menunjukkan kepada kita, ketika umat Islam di dalam periode Mekah mengalami intimidasi, mengalami kekerasan dari orang-orang musyrik Mekah, maka kemudian orang-orang Islam berhijrah ke Abisinia, yang saat itu Abisinia dipimpin oleh seorang raja yang Kristen. Ini sebagai bukti bahwa umat Islam tidak boleh canggung untuk membangun komunikasi dengan orang yang berbeda agama dengan dirinya. Itu sebabnya di dalam ayat Al-Quran dinyatakan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu akan menjumpai orang-orang yang paling enak untuk dijadikan sebagai teman, yaitu orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang-orang Nasrani. Begitu intensnya komunikasi umat Islam dengan orang-orang Kristen, sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang disebut sebagai Ar-Rum, ayat Romawi. Gulibatir Rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi ketika kalah menghadapi Persia itu menyebabkan kegelisahan, menyebabkan ketidakenakan di dalam hati orang-orang Islam. Karena apa? Memang hubungannya sangat dekat dengan Romawi. Untuk menghibur kegelisahan umat Islam itu, maka turunlah ayat Al-Quran yang menyatakan Romawi hari ini memang kalah menghadapi Persia, tapi suatu waktu Romawi akan menang melawan Persia. Ini sekali lagi sebagai penjelasan bahwa hubungan antar umat Islam dengan umat agama lain sangat intens. Bukti lain bisa kita tunjukkan, misalnya di dalam dinasti Fatimiyah, Al-Mahdi khalifahnya yang pertama, ketika ingin mencari tempat ibu kota yang paling pas buat dinasti Fatimiyah itu di mana, maka kemudian dia meminta saran kepada seorang Kristen. Ini lagi-lagi bukti sejarah yang cukup kuat bahwa hubungan sosial itu tidak boleh dibatasi hanya karena kesamaan agama. Hubungan sosial harus melebar bahkan kepada orang yang berbeda agama dengan diri kita. Di ayat yang lain Allah berfirman, ta'alau ila kalimatin sawa, perintah kepada orang-orang Islam dan orang-orang ahli kitab untuk mencari titik temu yang bisa menyambungkan antar umat Islam dengan umat agama lain. Apa yang dimaksud dengan kalimatun sawa, titik temu itu? Ada ulama yang berkata yang dimaksud dengan kalimatun sawa adalah al-adlu, keadilan. Dengan demikian orang Islam dan orang non-Islam harus mencari kalimatun sawa, bagaimana menegakkan keadilan di tengah masyarakat, baik keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang politik. Itu sebabnya dialog dan komunikasi harus dilakukan untuk menegakkan keadilan. Sekalipun ada perselisihan antar umat Islam dengan umat agama lain, maka Al-Quranul Karim menyatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Perdebatan harus dilangsungkan dengan cara yang baik. Billati hi ahsan, tidak boleh perdebatan dilakukan dengan cara yang tidak baik. Dengan demikian
melalui penjelasan ayat-ayat Al-Quran ini kita menjadi tahu bahwa umat Islam jadilah umat yang gaul, yang bisa berkomunikasi bukan hanya kepada orang Islam saja, tapi juga membuka komunikasi, membuka hubungan diplomatik dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.